إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Berbicara tentang hak-hak para penguasa atas rakyatnya menurut konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang sebagaimana tuntunan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tabi'in, juga dari a'immah matbu'in, dari para imam-imam yang diikuti, ya, tentang bagaimana konsep kita mensikapi pemimpin dalam mentaati mereka dan menyikapi keberadaan mereka. Tadi telah kita sampaikan banyak poin, ya. Kemudian langsung masuk tentang hak-hak para penguasa tersebut atas rakyatnya. Apa saja hak mereka, ya? Nah, para penguasa ini tentunya adalah sebagaimana yang kita sebutkan tadi subuh, bahwasanya penguasa ini adalah penguasa yang sampai ke tampuk kekuasaan. Bagaimanapun cara mereka mencapai tampuk kekuasaan itu la yahimuna, nggak penting buat kita, terserah dia. Yang penting atas kita adalah ketika mereka sampai ke tampuk itu, maka kita punya kewajiban atas mereka, mereka pun punya hak atas kita. Dan mau mereka sampai dengan cara-cara yang bukan Islami, cara-cara kafiri, seperti kudeta, seperti cara-cara pengumpulan suara yang berjalan, itu bukan cara-cara yang datang dari Islam, itu cara-cara kafir. Itu tidak penting untuk kita. Yang jelas dia sudah sampai tampuk itu. Atau mau cara-cara dia mengalahkan penguasa yang ada di tempat itu dengan pasukannya, sehingga pasukan akhirnya dia yang berkuasa di tempat tersebut, seperti berjalannya kekuasaan pada zaman dahulu, itu terserah. Yang jelas sudah sampai di tampuk kepemimpinan, maka dia disebut al-hakim al-mutaghallib, hakim yang menang. Ini istilahnya nanti disebut al-hakim al-mutaghallib, yakni penguasa yang ada, yang telah berkuasa pada akhirnya. Nah, mereka memiliki hak-hak atas kita, atas kaumnya. Jadi kita telah sebutkan dua, ya, kita ulang. Yang pertama yaitu dia memiliki hak untuk mendapatkan baiat dari kaumnya, agar kita membaiatnya. Ini kewajiban kita untuk membaiat mereka. Baiat adalah, kalau sering kita dengar istilah tersebut, baiat, maka maknanya apa? Maka maknanya baiat adalah al-ahdu ala ta'ah, janji untuk setia mentaati, ya. Bahwasanya al-mubayyin, orang-orang yang membaiat itu, dengan baiatnya dia menegaskan bahwasanya dia menerima si penguasa ini sebagai penguasanya, sebagai imamnya, nadharan li amri anfusihim wa umuril muslimin, ya, demi kebaikan dirinya dan demi kebaikan khalayak rakyatnya. La yunazi'unahu fi syai'in min dzalik, dan mereka siap mentaatinya dan tidak membantah perintah-perintahnya. Ini baiat. Maknanya baiat demikian. Ya. Wa yuti'uhul jami' fi ma tukallifuhum bihi. Dan di mana seseorang yang membaiat, maknanya dia berjanji untuk siap mentaatinya atas apa-apa yang diperintahkannya, fil mansyad wal makrah, baik lagi dalam keadaan sulit ataupun lagi dalam keadaan senang, fil usri wal yusr, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, ya. Illa, kecuali an ya'mura bi ma'siyatillah, kalau orang tersebut memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang merupakan maksiat kepada Allah, maka pada hal itu tidak kita taati. Ya, yang tadi kita ulang-ulang kita udah ulang-ulang bagaimana bahwasanya yang namanya mentaati penguasa adalah sebatas, ya kan, selama apa yang diperintahkannya bukanlah bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika yang diperintahkannya adalah maksiat, fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, maka tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka maksiat kepada sang khaliq, ya.
Namun tidak juga maknanya karena hal tersebut, karena satu dua perintah yang dia perintahkan adalah maksiat, tidak juga maknanya dengan itu kita boleh berontak secara umum. Kurang ajar, menjelek-jelekannya, menjatuhkannya, menjelek-jelekannya di jalanan. Tidak. Itu bukan ajaran-ajaran yang datang dari Islam sama sekali. Ya. Dalil wajibnya bai'at tadi telah kita sampaikan dari Al-Quran, dari Sunnah, ya. Kemudian juga makna bai'at adalah wa ayyuqtalul kharijiyyu kama huwa fi sahihaini min hadits Arfajah ibnu Shuraihil al-Ashja'i. Makna bai'at berjanji setia kepada penguasa yang ada. Resikonya adalah, maknanya adalah agar ketika terdapat sebuah kelompok yang berontak terhadap penguasa yang ada, maka kita membenarkan penguasa yang ada untuk memeranginya dan menumpahkan darahnya. Ini memerangi kelompok yang berontak dan menumpahkan darah mereka. Dikarenakan apa? Dikarenakan keluarnya satu barisan atau sekelompok orang dari satu komunitas, dari satu rakyat, dari sebuah umat, keluar sebagian dan memberontak kepada penguasa yang ada, maka akan mengganggu maslahat umum yang berjalan, ketertiban umum yang jalan. Nah, ini orang yang khariji demikian, orang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin demikian, ayyuqtal, maka agar dibunuh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dengan sanadnya dari Arfajah ibnu Shuraihil al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid yuridu an yashqa 'asakum aw yufarriq jama'atakum faqtuluh. Barang siapa yang datang pada kalian, wa amrukum jami' ala rajulin wahid, padahal kalian berada di bawah kepenguasaan satu orang. Kalian telah sepakat dan telah tenang berada di bawah kepenguasaan satu orang. Kemudian ada seseorang datang pada kalian berniat untuk memecah kalian, mengajak kalian atau memecah barisan kalian untuk memberontak kepada pemimpin yang telah kalian sepakati, faqtuluh, maka bunuh dia. Tentunya sebagaimana tadi kita jelaskan bahwa khitab ini diberikan kepada penguasa yang ada. Tidaklah setiap orang boleh membawa senjata untuk membunuh orang-orang yang menyeru kepada pemberontakan. Enggak. Sebagaimana had-had yang ada di dalam Islam. Diperintahkan potong tangan. Diperintahkan enggak untuk potong tangan dari pencurian? Ya kan? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Demikian ya. Apakah maknanya ini ditujukan kepada setiap individu muslim ketika nemu maling kita potong? Tidak demikian. Ini ditujukan kepada kuasa yang ada, penguasa yang ada, yang punya power. Mereka yang terkena kewajiban untuk mendirikan had-hadin az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina wanita, pezina lelaki, maka cambuklah masing-masing dari mereka 100 kali cambukan. Apakah maknanya ini pada setiap individu muslim? Tidak, kepada pemerintah yang berlaku. Demikian pula hal yang kita sedang sampaikan ini.